teman-teman semua, kali ini Denti dan Clara bakal bacain cerita yang dialami sama salah satu teman kita ketika dia lagi layover di Dan Jerman. bahkan hari ini ceritanya itu adalah cerita horor. Yuk, daripada kita sama-sama penasaran ya kan, mending kita dengerin bareng-bareng aja ceritanya deh. Cerita ini terjadi saat gue layover di Frankfurt. Sebelum kejadian ini, gue memang pernah stay di hotel ini. Dan saat itu gak terjadi apapun sama gue. Tapi memang gue sempat dengar cerita dari teman-teman gue yang lain soal salah satu lukisan yang ada di kamar hotel. Tapi gue sendiri gak tahu lukisan itu apa. Dan gue gak berusaha untuk mencari tahu karena gue emang penakut. Sampai akhirnya, kedua kali gue nginep di hotel ini, gue pun mendapat kamar yang berisi lukisan yang dimaksud. Lukisan tersebut adalah sketsa hitam putih yang bergambar wanita Asia, backgroundnya putih dan gambar wanitanya pun warna hitam. Lukisan ini terpasang di belakang TV yang menghadap persis ke tempat tidur. Jadi secara nggak langsung saat gue tidur, gue akan melihat lukisan itu. Ketika gue ngeliat lukisan itu, jujur gue ngerasa cukup takut. Sampai akhirnya gue coba untuk turunin lukisan tersebut, tapi nggak bisa. Gue nyoba untuk nutupin pakai anduk, tapi ternyata anduk gue nggak cukup besar buat nutupin lukisan itu. Akhirnya berhubung gue habis duty, terbang yang panjang, gue ngerasa capek banget, sehingga akhirnya gue ngambil jalan pintas untuk numpuk bantal dan guling semua selimut di dekat kaki gue sampai cukup tinggi sehingga gue kalau tidur gue nggak bisa lihat lukisan itu. Setelah cukup lama, akhirnya gue putuskan untuk tidur. Gue tutup mata dan siap-siap untuk tidur. Tiba-tiba gue dengar suara jelas banget di kuping gue, tapi gue gak denger itu apa. Kayak orang bisik-bisik. Karena gue takut, gue gak berani buka mata, gue tarik selimut gue sampai nutup semua kepala gue. Berapa lama kemudian, gue denger kayak suara tembok di belakang gue, kayak bunyi kecakar gitu. Refleks gue cari sumber suara, tapi gue gak nemuin apa-apa. Karena di kamar itu benar-benar gue sendiri, gak ada siapa-siapa lagi dan gak ada apa-apa. Karena gue bingung, akhirnya gue putusin untuk berdoa dalam hati dan gue download Al-Quran di HP gue dan gue play kenceng-kenceng sampai gue tidur. Dan alhamdulillahnya memang gue bisa tidur. Besok paginya, gue inget lagi kejadian suara-suara semalam. Akhirnya gue pun mutusin untuk ngelihat ke kamar lain yang buka karena ada housekeeping yang sedang membersihkan kamar-kamar tersebut. Setelah gue lihat-lihat kamar lain, gue memang menemukan ada lukisan yang sama persis seperti di kamar gue di kamar lainnya. Dan setelah gue perhatikan, kalau nomor kamar tersebut memiliki beberapa angka ganjil, maka lukisan tersebut pun ada di kamar itu. Seperti kamar gue sekarang, nomor 1033, makanya ada lukisan itu. Akhirnya karena gue masih cukup kepo, akhirnya gue hubungin teman gue yang memang udah pernah ngalamin diganggu sebelumnya. Gue ceritain yang gue alamin. Akhirnya dia pun bilang, waktu dia ngalamin kejadian yang sama, dia mutusin untuk nanya ke pihak hotel. Dan hotelnya pun cerita kalau lukisan tersebut dipasang untuk mengenang salah satu pramugari asal Thailand yang diperkosa dan dibunuh di hotel tersebut. Wow, OMG, ini fix serem sih. Sis, gue ngebayangin kalau gue jadi dia, gue masuk kamar, tutup pintu, ngeliat itu lukisan, mules sih gue, semules-mulesnya, ya gak sih? Iya bener banget, jujur gue pun Dan kalau ada di posisi kayak gitu, gue antara mules
sama kepo sama takut, wah nyampur deh pokoknya. Thank you banget juga buat kamu yang gak mau disebutin namanya yang udah ngirim cerita ini. Dan buat yang lain yang punya cerita terbang pas mereka lagi duty, boleh banget kok dikirim ke kita. Kamu boleh kirim email kita @galifm.id@gmail.com, atau kamu juga boleh DM ke Instagram kita @galifm.id. Kita tunggu ya cerita kamu. Buat kamu semua yang penasaran gimana sih dunia penerbangan, kerjanya tuh kayak apa, masih penasaran sama cerita-cerita dari para kru lainnya, jangan lupa subscribe kita atau juga share ke teman-teman kamu, like juga komen apa aja sih cerita yang pengen kamu tahu. So finally, thank you for listening and see you again. Bye bye.